lebih baik. Tapi kalau gang non muslim baik ke Sumbar dianjurkan ke itu kan budaya awak. Dianjurkan bukan pemaksaan. Jadi anjuran itu kan gini. Contoh, masuk Sumatera Barat tuh. Selamat datang di Sumatera Barat. Daerah yang bermartabat dan beradat istiadat dan agamanya sangat kental. Mari kita membudayakan pakaian Minangkabau. Nah itu doang himbauannya. Jadi nggak mesti orang bule itu kan ada sedikit, kan dia ada pakai celana pendek banget itu, tapi ada kan kain selempangnya itu. Dia akan memakai itu. Dia akan merasa, oh ya kita di Sumatera Barat, oh di Minangkabau katanya. Dia pun punya setiap manusia walaupun orang Barat, orang mana, orang Amerika, dia tuh semua manusia takdir punya perasaan. Nah himbauan itulah yang dikatakan. Cuma masalah pendidikan kita keras tuh demi kebaikan. Contoh, seluruh Sumatera Barat siswa dari TK, SD, SMA dijadikan berpakaian ala Sumatera Barat. Sumatera Barat itu pakaiannya apa? Resminya apa? Baju kurung. Baju perempuan berbaju kurung. Emang salah non muslim berbaju kurung? Tidak salah. Tidak salah. Orang pastor aja lebih rawatnya pakai jilbab kok. Yang penting sebetulnya kita membudayakan kebudayaan setempat. Itu yang tandanya kita itu ciri khas daerah masing-masing itu kan ada. Oh pakai nasionalnya hari apa? Senin. Hari Senin pakai nasional, semuanya sedusa. Tapi kasihlah kelonggaran sama kalau memang pemerintah mau jujur, mau menghargai adat istiadat seluruh provinsi se-Indonesia. 3 hari pakai baju nasional, Senin, Sabtu hari apa itu, Rabu Karitas itu. Di luar itu kasihlah Pemda setempat, provinsi setempat mengenalkan budayanya dari dini kepada siswa-siswinya agar dia merasa bangga. Masa orang Bugis bangga pada orang Bugis, orang Medan bangga. Sekarang orang Minang aja karena dipaksakan kehendak beberapa oknum dari pendidikan. Ini aja masa orang Minangnya nggak paham. Kenapa? Kadang orang Minang berpakaian baju Minang masa aneh sekarang. Kenapa? Dipaksa dikikis. Mindset dia sebagai orang Minang itu dipaksa kikis. Itu salah. Dalam mencintai di sebuah ini kegeragaman budaya ini kan ada istiadat itu kan kekayaan Indonesia yang nggak ternilai. Coba negara mana yang mempunyai kebudayaan begitu majemuk? Indonesia. Inilah nilai jual Indonesia terhebat. Nah, hati-hati penjajahan modern. Orang beberapa oknum negara luar sana, dia ingin menjajah Indonesia itu diperangi mampu. Gimana memarah Indonesia? Orang Indonesia semuanya patriot, kelahiran Indonesia itu patriot. Dia sama dia bisa berantem, tapi Indonesia di otak-atik semuanya jadi prajurit. Itu Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu terlahirnya itu semuanya adalah pejuang, kesatria itu fitrah. Di saat Indonesia diganggu, mental bela negara itu yang diutamakan. Sekarang mental orang Indonesia itu yang dihancurkan oleh orang-orang luar sana. Sekarang coba logikanya aja. Saya dulu sekolah, kalau pendidikan moral Pancasila merah itu walaupun semua nilai 110, saya tidak bisa naik sekolah, tidak bisa naik kelas. Segitu pentingnya bagi para pendiri negara ini pendidikan moral Pancasila. Sekarang pendidikan moral Pancasila itu ditiadakan, dikasih nama yang lain. Cuma beberapa pelajaran. Pendidikan moral Pancasila itu satu unit pelajaran. Bagaimana nggak banyak orang tawuran? Bagaimana nggak mahasiswa sekarang gampang aja diadu domba? Ini tujuannya menurut saya. Kalau saya salah tolong benarkan. Karena saya merasakan anak-anak saya tanya, kamu cinta negara enggak? Ya, cinta. Seperti apa cintamu terhadap negaramu? Enggak tahu. Anak SMA loh,
Saya tanya seperti apa cintamu ke negaramu? Nggak tahu. Saya dulu SD aja tanya, kamu cinta negara Indonesia nggak? Cinta. Apa buktinya? Saya akan belajar yang rajin. Apabila ada yang mengganggu Indonesia, kita akan jadi berjuang semuanya. Itu SD saya tanya. Sekarang anak kelas 3 SMA ditanya dia, kamu cinta negara kamu mah? Ya cinta. Buktinya seperti apa nantinya? Nggak tahu. Pendidikan sejarah pejuang bangsa itu ditiadakan, jadi satu global paket, cuma belajar cuma berapa jam. Kamu silakan. Bersendikan sara. Ya. Kemudian sara itu bersendikan kita gula. Berarti orang Minang itu masyarakat manusia yang sangat bisa diatur dan sangat toleransi dan sangat bisa menjadi pemersatu. Itu pasti. Karena filosofinya itu tergantung dari pemimpin yang memimpinnya. Ada petua orang Minang itu sepertinya merasa semuanya terlahir bisa. Dibuktikan. Sekolah tamat SD dia kagak, pergi ke Surabaya, duduk di perapatan. Kira-kira apa ya? Dia langsung imajinasinya berkembang. Wah, dibikin gerobak, beli kayu, dipakui jadi gerobak. Dagang ketupat sayur aja pertama dulu. Jadi ekonominya nggak perlu sekolah tinggi orang Minang tuh untuk ekonominya, nggak perlu sekolah tinggi. Karena dia terlahir fitrahnya sebagai manusia pemikir. Dibuktikan bapak pendiri bangsa ini orang Minang berapa orang? Berapa provinsi kita? Nah itu bukti nyata. Buktinya ada. Jadi mestinya masyarakat yang paling terarah itu adalah masyarakat yang paling madani itu adalah masyarakat yang paling sejuk di lingkungan itu adalah orang Minang. Mestinya. Nah ini kembali kepada cara pemimpin yang memimpin dan kembali pada ulama yang memimpinnya. Kalau ulamanya memimpin dengan fitrah yang benar, maka Minang itu Serambi Mekah, bukan Padang Panjang doang. Minang itu. Kalau orang Minang dipastikan Islam, tapi orang Padang belum tentu. Makanya orang Minang itu satu-satunya bentuk adat, bentuk komunitas lingkungan yang besar dipastikan Islam adalah cuma orang Minang. Di Mekah aja belum tentu orang Arab, belum tentu Islam. Orang Arab belum tentu Islam. Orang Minang pasti Islam. Carilah di dunia ini filosofi yang dimiliki seperti orang Minang, nggak ada. Dibuktikan. Orang Arab aja belum tentu Islam, tapi orang Minang pasti Islam. Bangga kita jadi orang Minang. Makanya Minangkabau itu adalah mestinya suatu provinsi yang sejuk, yang madaniyah, provinsi yang aman dan tentram, sebagai contoh bagi seluruh provinsi yang lain. Apabila kita kembali ke fitrah, ada bersyarat-syarat ini. Lakukan itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Lakukan fitrahnya Minang itu. Ini kan mau aja. Oh, di Padang nggak usah pakai jilbab. Itu kan aneh. Ada sekolah swasta mendirikan sekolah di Minangkabau. Dia wajib tunduk patuh kepada aturan di Minangkabau. Wajib itu. Kan pada setempat. Oh, enggak nasionalis dari mana? Terbukti nasionalis seperti itu. Oh, orang Jepang kayak orang Amerika, orang Cina bikin sekolah di Minangkabau. Wajib patuh tunduk atas aturan di Minangkabau. Tapi kan semua peraturan di Minangkabau itu tidak bentrok dengan pemerintah kok. Tidak bentrok dengan aturan negara. Kecuali yang sekolah di Minangkabau harus Islam semua. Itu kita tidak demokrasi. Tapi kalau mengikuti pakaiannya, itu bentuk toleransi orang luar kayak orang Minang.
Dan bentuk toleransi orang Minang, tidak semua orang ke Minangkabau itu harus Muslim. Tapi bentuk toleransi orang luar di mana? Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau Anda berada di tempat Minangkabau, patuhilah tata cara orang Minangkabau. Kan mestinya seperti itu. Tidak bentrok kok. Emang berpakaian itu jadi masalah? Seperti itu. Dan pariwisata pun seperti itu, tidak masalah. Orang bule, dia mau ke Minangkabau, silakan. Kan bisa diarahkan pariwisata itu. Selamat datang di lingkungan Minangkabau yang mana ada istiadat dan agamanya merupakan ciri khas penduduknya. Mari para tamu semua kita memakai pakaian yang indah dan cantik dan menutupi aurat semampu para wisata. Kita nggak tekan harus semampu para wisata kami yang terhormat. Indah kan katanya kan? Mampu nggak para wisata Sumbar bikin itu? Mestinya itu yang lakukan. Orang Minang itu masyarakat yang paling bisa diatur, masyarakat yang paling paham tentang aturan. Kenapa image yang berkembang? Mampu memimpin 100 orang Minang berarti mampu sama dengan memimpin 1000 orang lain dari Minang. Kenapa? Kecepatannya. Padahal itu ungkapan yang salah. Kita kembali ke falsafahnya, adat bersani sarak, sarak bersani kitabullah. Orang Minang itu yang dikatakan orang Minara, orang dalam jiwanya ada sesuatu adat. Adat itu suatu ketentuan yang kita terhenti sesaat karena ada yang makan kayak temu luar negeri. Di sini semua kita berharap ada pembaruan itu di tingkat bawah dulu. Kita berharap dari semua kita orang Minang dimanapun berada, sukunya apa, daerahnya mana, yuk kita menyadari kita itu orang Minang. Dimana bagaimana falsafah Minang tadi ada dari sarak yang kita mulai itu, kita dulu memahami, kita masukkan ke jiwa kita, sehingga pola pikir kita, cara hidup kita, cara bisnis kita, cara berpolitik kita tidak lepas dari konsep kita sebagai orang Minang. Kalau masih berpijak kepada prinsip dasar dari orang Minang, kalau dia jadi politikus seperti Biamka, jadi politikus seperti Haji Abdul Salim, jadi politikus seperti Muhammad Hatta. Tapi kalau bungkusnya Minang dalamnya, tapi bisa diterpensi, masih bisa dibeli, masih bisa menjual harga diri Minangnya, maka jadilah dia Firaun dari Minang. Itu menurut pendapat saya. Setuju.